dengan makna baru. Kurang lebih seperti itu. Jadi bermain-main di sana. Bapak Ibu, nanti saya butuh 3 respon ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjawab A, mohon diberi reaction ini jempol. Ini ada tinggal di ini ya. Di Zoom Bapak Ibu ada jempol, silakan ditulis jempol. Atau kalau mau pilih B, tekan yang ini love ini. Atau kalau yang C itu ini nih, apa itu sukaria nih. Jadi A jempol, B love, C ria-ria. Oke, siap ya. Jadi ini karena saya ngerti ada banyak pemuda di sana nih yang di belakangnya Mas Mas Widi ini. Jadi saya mempersiapkan juga untuk mereka karena saya mau melihat mereka melihat dengan kacamata yang berbeda. Jadi pilih salah satu ya Bapak Ibu ya. Saya mohon responnya ini. A biru atau B merah. Kalau Bapak Ibu pilih biru, tekan A atau jempol. Kalau tekan B, berarti yang tanda love. Siap ya? Pertanyaannya sederhana. Garis hitam ini lurus dengan garis warna apa? Silakan. Saya kepingin reactionnya ini sambil melatih ini nih. Bapak Ibu seaktif apa ini? Mohon diberi love. Oke, sudah ada satu love ini. Mas Widi milih merah ini. Ini kalau Mas Rudi milihnya, Kak Linda juga milih biru ini. Sekarang kita lihat ya, kira-kira hitam ini lurusnya yang biru atau merah? Saya buka sebelah sini. Nah, ternyata yang benar yang merah, tepuk tangan nih Mas Mas Widi nih yang berarti benar nih. Sementara Mas Rudi tertipu nih ya. Saya berhasil menipu Mas Rudi nih. Saya klik lagi ya Bapak Ibu ya. A jempol, B love ini. A atas, B bawah. Pertanyaannya, mana yang lebih besar? A atau B? Silakan ini, saya menunggu reactionnya. Kira-kira mana yang lebih besar, A atau B? Waduh, sudah satu nih, sudah milih A nih. Waduh, yang sampai mencoret-coret nih. Wis, Mas Widi kayaknya curiga ini. Coba kita lihat ya, sebentar. Ternyata sama Bapak Ibu. Sama ini, apa itu? Antara A dan B. Jadi sebenarnya kelihatannya berbeda, tetapi sebenarnya sama. Ini sebentarnya saya hapus dulu ininya, clear all drawing, siap. Oke, saya berhasil menipu nih. Terus ada Mas Widi rupanya tidak tertipu nih. Kita lihat yang berikutnya ya. Zigzag atau ombak. Zigzag itu pilih tanda jempol ya. Kemudian love itu adalah ombak. Pertanyaannya, siap-siap. Pertanyaannya adalah mana yang lebih banyak? Zigzag atau ombak? Saya tunggu nih. Zigzag atau ombak? Pertanyaannya. Oh, Kak Anita sudah milih milih zigzag nih. Sementara yang lainnya ada lagi nggak? Oh, udah rupanya sudah mulai banyak yang milih zigzag ya. Kita buktikan ya, apakah Kak Anita sama Pak Ayub ini benar atau tidak ya. Kita lihat, 3, 2, 1. Kalau saya buka ininya, bisa terlihat nggak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kalau saya ilangi garis abu-abunya, sebenarnya zigzag sama ombak itu nggak ada. Sama-sama ombak Bapak Ibu. Jadi jawabannya C yang benar sebenarnya. Karena zigzag sama ombak itu hanya beda di bayang-bayangnya aja. Nah, jadi rupanya banyak yang tertipu nih ya. Sebentar, saya coba clear all drawingnya lagi. Sebentar. Oke, saya next berikutnya Bapak Ibu. Ini yang tes yang terakhir nih. Karena saya ingin menceritakan sesuatu yang lebih besar. Kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Siap-siap ya. Pilih A kalau kiri ke kanan, pilih B kalau menurut Bapak Ibu jawabannya kanan ke kiri. Sekali lagi pilih A, jempol kalau menurut Bapak Ibu kiri ke kanan, pilih B kalau kanan ke kiri. Siap. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, keretanya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Silakan diberi reaction. Oh, Pak Iwan sudah memilih kanan ke kiri nih. Ibu Linda juga kanan ke kiri. Oh, Pak Ronald juga
kanan ke kiri nih. Nggak ada yang kiri ke kanan ya. Nah, ini triknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat yang di daerah terowongannya, sebenarnya dia itu akan jalan kiri ke kanan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sebelah kanan, maka dia jalannya dari kanan ke kiri. Kalau nggak percaya, coba dilihat baik-baik. Coba sekali lagi ya. Coba Bapak Ibu matanya di yang terowongan, terus pindah yang di yang sebelah kanan, ujung kanan. Maka akan beda Bapak Ibu. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi sebenarnya jawaban A atau B itu sama-sama benarnya dalam hal ini. Jadi dalam hal ini C ya sebenarnya yang lebih benar karena dua-duanya benar. Nah, Bapak Ibu, saya ini sedang ngapain sih kok jadi ngajak main-main? Karena saya sedang melihat, saya memperlihatkan ke Bapak Ibu satu indikator ekonomi, ekonomi yang terkini, dan pertanyaannya adalah saya akan sajikan itu di depan Bapak Ibu. Pertanyaan yang lebih besar adalah, artinya apa? Itu yang lebih besar. Bapak Ibu, ini adalah beberapa berita yang terkini. Ini baru beberapa bulan terakhir nih yang yang boleh saya kumpulkan. Jadi dikatakan bahwa di Forbes menyatakan dari mulai bulan Juli dia menyatakan a storm is brewing. Steve Forbes warns that a big financial crisis is coming. Terus kemudian ada teman-teman di free investing juga cerita bahwa what's coming is worse than a recession. Ini jauh lebih besar dari resesi. Bahkan Warren Buffett juga memprediksi Bapak Ibu bahwa a horrible economic crisis where everything will collapse. Bapak Ibu, jadi ini memang sesuatu hal yang lebih besar dari yang bisa kita handle Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari tahun 2008, sebelumnya tahun 2008 itu ada bubble yang burst. Kalau orang-orang ekonomi cerita tentang bubble yang burst ini, itu cerita tentang satu penumpukan karena waktu itu memakai ini Bapak Ibu tentang harga rumah dan kemudian anjlok dengan cepatnya sampai Bapak Ibu 80% anjlok. Bapak Ibu bisa terlihat ketika bisnis Bapak Ibu berkurang 80% apa yang terjadi. Jadi ini sudah mulai ini memperkirakan karena bubble-nya di properti sangat tinggi terutama di Amerika. Kenapa itu menjadi penting Bapak Ibu? Karena selama pandemi kan tidak ada bisnis yang jalan, jadi banyak orang yang nabungnya lewat properti. Nah, jadi ini bubble-nya sudah sangat tinggi dan orang sudah mulai kelihatan beberapa tanda-tandanya. Jadi Bapak Ibu, akan ada sesuatu yang terjadi. Mungkin rasa-rasa itu yang mirip ketika Natal saat itu. Saya bisa ngerti ada antisipasi yang betul-betul begitu besar. Sehingga ketika orang Majus datang dari timur dan ditanya, mereka tahu bahwa nanti akan ada raja. Datangnya di Bethlehem. Jadi ada sense of anticipation Bapak Ibu. Dan ini juga yang sebenarnya terjadi di sektor keuangan. Saya akan menunjukkan beberapa data-data yang benar-benar terkini sehingga Bapak Ibu bisa lihat build up-nya. Build up ini mirip sekali dengan apa yang terjadi 2022 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu, kita mengerti dengan baik. Sesudah COVID itu akan resesi yang 2, 3, 4 kali lebih besar. Kita belajar dari tahun 1919 juga sama. Begitu ada wabah, sesudah itu ada resesi nih. Resesi pertama yang begitu besar sampai dikatakan malaise kalau di bahasa Inggrisnya. Dan yang agak menakutkan adalah biasanya begitu resesi, satu-satunya cara buat pemerintah untuk tetap mendorong produktivitas adalah industri senjata, industri ketakutan Bapak Ibu. Dan karena itu biasanya perang akan menyertai. Nah, karena itu ketika waktu selama di awal tahun ini Ukraina diserang Rusia, kita sudah merasakan warning-warning seperti itu. Ini adalah perang yang paling modern yang kita bisa alami, yang ibaratnya anak-anak modern, anak-anak COVID nih, bingung mungkin, ngapain sih perang gitu. Nah, jadi sepertinya sejarah akan berulang. Dan ini yang lebih menakutkan Bapak Ibu. Sesudah wabah, resesi, habis itu berikutnya biasanya ada perang.
Nah, jadi kita akan benar-benar melihat ini Bapak Ibu, benar-benar suatu hal yang akan ada gelombangnya yang sangat besar yang selama ini kita nikmati waktu COVID dan ini akan jauh lebih besar lagi. Materi ini adalah materi yang menjadi preparation juga buat kami di Bank Sentral. Kami mempersiapkan hal-hal ini paling nggak selama 2 tahun ini sebelum sebelum COVID juga. Jadi ada beberapa hal yang saya mencoba merefer back apa yang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan saya membawa Bapak Ibu main game tadi adalah karena saya ingin mendorong Bapak Ibu berdoa dengan mata terbuka. Maksudnya seperti apa? Karena seperti yang selalu dan sering saya ceritakan. Ketika saya pertama kali menjadi orang Kristen, saya itu bingung. Orang Kristen itu berdoa itu matanya terbuka atau tertutup. Sampai saya melihat bahwa ada satu cerita yang juga sudah selalu saya ulang Bapak Ibu tentang seorang pastor di tengah kemarau yang panjang dan mengundang jemaatnya untuk berdoa bersama di lapangan terbuka dan mereka diminta membawa semua alat atau semua hal yang menjadi apa ya? Menjadi menjadi tanda bahwa mereka benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ada yang bawa rosario, ada yang bawa patung salib, ada yang bawa bawa Alkitab dan lain-lainnya. Tetapi yang menarik adalah satu orang anak itu berdoa di tengah kemarau itu sambil membawa payung. Waktu itu dia ditanya, "Kenapa bawa payung?" Dia bilang, "Loh, kita kan berdoa supaya hujan. Bagaimana kalau Tuhan Yesus jawab?" Jadi itu yang saya maksudkan, bahwa kita berdoa dengan mata terbuka, dengan harapan, dengan pola pikir yang baru bahwa sepertinya Tuhan Yesus bisa memakai kita dalam krisis yang akan datang. Saya juga selalu menceritakan gambar ini karena gambar ini yang paling tepat. Ketika Bapak Ibu hanya melihat gambar ini, Bapak Ibu nggak tahu apa-apa, karena memang kita hanyalah aktor Bapak Ibu. Kita nggak melihat gambar besarnya seperti apa. Tetapi ketika green screen-nya dibuka, baru kita ngerti bahwa, oh film ini, film tentang misalnya Captain of America, baru ngerti jalan ceritanya. Tugas saya juga sama Bapak Ibu, tetap sama. Tugas saya adalah, saya akan menceritakan indikator-indikator ekonomi tersebut, untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu harus seperti apa orang-orang Kristennya. Jadi Bapak Ibu, ini saya mencoba mengingatkan bahwa ketika selama COVID ini ada beberapa gelombang dan ini adalah grafik yang sama ketika tanggal 3 Juni 2020 ketika orang belum tahu apa yang akan terjadi. Ini gelombang kedua lewat dan seterusnya. Bapak Ibu, dan ini masih belum apa-apa karena total sekarang ya sudah, kita bisa lihat gambar besarnya seperti ini. Betapa banyak yang meninggal, 160.000 Bapak Ibu. Dengan total kasus 6 juta. Dan gelombangnya seperti itu Bapak Ibu. Dan sampai di titik ini, di China masih menganut zero COVID policy Bapak Ibu, dan ini juga agak ngeri-ngeri sedap juga. Apakah mereka akan membuka atau enggak. Jadi semuanya akan bergantung ke sana. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu saya akan mencoba menceritakan beberapa perkembangan ekonomi dunia yang terupdate ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat gambarannya seperti apa, seberapa parah krisisnya, dan seberapa nanti orang Kristen dalam hal ini harus bersikap. Jadi Bapak Ibu, sesuatu hal yang sudah official sekarang, kami memperkirakan bahwa tahun 2023 nanti akan menurun. Jadi sekali lagi kami ulang, tahun 2023 akan menurun. Terus dampaknya apa buat Indonesia? Indonesia ini sepertiganya ekspor, terutama ekspor komoditas, misalnya ke Cina. Jadi kalau Cinanya turun dari 8,1, 3,2, 4,5, maka berarti ekspornya juga akan turun. Kalau ekspornya akan turun, berarti sumber mesin kita juga akan turun. Jadi hampir seluruh ekspor kita juga akan terdampak. Jadi mesin Indonesia itu sepertiganya dari ekspor Bapak Ibu. Jadi kalau turun ya sudah. Jadi ini sebelah kiri juga menunjukkan global supply chain pressure. Tekanannya sangat tinggi. Di setiap komoditasnya kami juga bisa memperlihatkan bahwa turun terus. Baik karet, nikel,
batu bara dan tembaga dan lain-lainnya Bapak Ibu. Sementara inflasinya naik tinggi. Jadi nanti akan ada istilah baru Bapak Ibu. Kalau selama ini ada istilah inflasi, berikutnya adalah stagflasi. Stagflasi itu adalah ketika ekonomi dunia pertumbuhannya turun, tetapi inflasinya masih tinggi. Itu namanya stagflasi. Biasanya Bapak Ibu, ketika inflasi tinggi, itu terjadi karena mesinnya terlalu panas. Jadi pertumbuhannya tinggi, inflasinya tinggi. Itu inflasi yang normal. Nah, biasanya bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk ngerem dengan harapan mesinnya jadi mendingin, terus inflasinya turun Bapak Ibu. Nah, ini benar-benar satu hal yang berbeda, yaitu mesinnya sudah turun, tetapi inflasinya tinggi. Kenapa? Karena sumber inflasinya dari gandum, dari harga gas, harga minyak, karena serangannya si Rusia. Jadi ini seperti kalau tinju itu Bapak Ibu kena KO pertama, mesinnya turun, kemudian kena KO kedua, yaitu inflasinya ini. Nah, yang lebih gila lagi namanya reflasi Bapak Ibu. Jadi ada tadi inflasi, stagflasi, lalu reflasi. Reflasi itu adalah resesi tapi masih tinggi juga inflasinya. Jadi kalau tadi namanya stagflasi itu pertumbuhannya menurun, jadi masih rendah aja, belum negatif. Sekarang reflasi itu sudah resesi, tapi masih inflasinya tinggi. Kenapa? Karena lagi-lagi inflasinya bukan karena mesinnya, tetapi karena faktor supply-nya Bapak Ibu. Jadi ketidakpastian pasar keuangan sangat tinggi. Satu-satunya cara yang benar-benar orang lihat adalah apakah Amerika akan menaikkan suku bunganya atau tidak, yang dinamakan FFR, Fed Fund Rate, Bapak Ibu. Jadi siklusnya lebih panjang, higher for longer. Jadi ini mengaruh ke nilai tukar kita. Jadi secara domestik, nah untungnya, ini nih kalau orang Jawa itu selalu bilang untungnya secara umum ekonomi Indonesia itu bergantung secara besar pada konsumsi domestik. Negara-negara lain yang bergantung lebih dari 50% dengan ekonomi ekspor, misalnya Singapura udah pasti turunnya lebih banyak. Nah, Indonesia ini pasarnya masih besar nih Bapak Ibu, sehingga seakan-akan meredam penurunan ini. Jadi kita memang terus terang hanya mengandalkan pertumbuhan dalam negeri. Ini bisa terlihat dari sini nih Bapak Ibu. Konsumsi rumah tangga. Ini jadi masih di atas 5. Jadi artinya kita masih kuat di sana. Terus kemudian ekspornya, nah ini udah menjadi sekitar 21%-an pertumbuhannya. Memang masih kencang, tetapi sudah stabil di sana. Nah, secara domestiknya sudah membaik keyakinan ininya dan ekspor non migasnya juga naik. Tetapi kita melihat bahwa situasi ekspor ini yang betul-betul ngerinya di sana. Ini kinerja NPI Bapak Ibu, neraca pembayaran ini Bapak Ibu. Jadi bisa lihat berapa US dollar yang masuk dan berapa US dollar yang keluar, gampangnya seperti itu. Jadi antara surplus dan defisit dari transaksi modal dan finansial itu masuk ke sana, termasuk cadangan devisanya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat nih sebelah kanan. Jadi kalau dari situ, apa yang mengaruh ke Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pakai eksportir ya memang harus siap nih, mata uangnya melemah. Nilai tukar secara global itu melemah, termasuk nilai tukar rupiah. Yang paling besar itu TRY itu, si Turki Bapak Ibu, dan kemudian Jepang, kemudian Filipina. Jadi Indonesia kalau dibandingkan itu masih jauh lebih baik karena memang kita masih punya kekuatan. Dan kemudian bank sentralnya, Bank Indonesia dalam hal ini membuat suku bunganya sekitar 5. Masih jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan Brasil dan Turki. Tetapi kalau dibandingkan Malaysia dan Thailand tentu masih kalah. Nah, jadi itu Bapak Ibu gambarannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih ketakutannya, bagaimana hati-hatinya. Jadi
kemarin kami ngobrol dengan teman-teman dari Asosiasi Pertambangan Batubara. Mereka ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedapnya adalah karena tahun lalu mereka libur tahun baru dan hari itu juga batubara di stop, Bapak Ibu. Jadi stopnya hanya beberapa hari, tapi dampaknya 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi tekanan yang akan sangat berat adalah pada inflasinya. Kenapa? Jadi jalurnya ini Bapak Ibu yang kita namakan dengan transmisi adalah Rusia, Ukraina. Ukraina ini penyuplai gandum. Nah, jadi harga Indomie mungkin yang paling gampangnya adalah naik. Tetapi lebih dari itu adalah karena Rusia ini penyuplainya gas eh, ke Eropa, maka begitu ada serangan itu mereka memboikot dan akhirnya si negara-negara Eropa jadi mencari batu bara, terutama juga dari Indonesia. Karena itu harga batu baranya juga naik tinggi. Jadi gara-gara serangan itu, maka harga batu bara naik tinggi dan akibatnya kemana-mana Bapak Ibu. Gas kita juga naik, gas itu turunannya ke pupuk. Nah, pupuk itu akan turunannya ke padi, ke pakan ternak, kemana lagi ke sawit. Jadi semuanya merah Bapak Ibu. Semuanya tinggi sekali. Ini inflasinya secara spasial 6%. Artinya Bapak Ibu kalau inflasi 6%, kalau pertumbuhan ekonominya cuma 5%, itu pun artinya secara real, bukan secara nominal, sebenarnya Bapak Ibu tumbuh negatif 1%. Kenapa? Karena 5 dikurangi 6 tadi. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih 5%-an. Kalau inflasinya di atas 5 seperti ini ya sudah pasti negatif angka pertumbuhan realnya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang akan kena. Dan ini memang dahsyat sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat kondisi likuiditasnya meningkat. Ini memang harapan kami adalah masih longgar nih Bapak Ibu. Kalau rasio-rasio perbankan ini tinggi, artinya kan sebenarnya masih ada ruang untuk masyarakat itu membeli sesuatu, jadi masih nggak terpengaruh. Tapi lagi-lagi ini berbahaya Bapak Ibu kalau likuiditasnya untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, sementara perbankannya ini kami berusaha supaya nggak tinggi-tinggi Bapak Ibu. Karena dari pasar uang itu terpengaruh ke pasar bunga yang nanti nyambung kemana-mana. Jadi ini kurang lebih hal yang terjadi. Rasio kredit kita, puji Tuhan masih tertekan di bawah 3, Bapak Ibu. Tapi itu pun juga ada begitu banyak restrukturisasi yang harus dilakukan. Jadi kami mengerti situasinya ini benar-benar gloomy. Kalau bagi kami di Central Bank, kami kepingin tutup mata dan tiba-tiba melek lagi sudah 2 tahun lagi lah gitu, sudah pulih gitu. Tapi kan tentu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi ini keadaan gambar yang secara singkat menggambarkan apa yang akan terjadi. Inflasinya juga ada 2 Bapak Ibu. Yang sebelah kiri adalah cost push. Jadi karena seperti tadi cerita saya harga energi, minyak, gas, batubara meningkat, kemudian pupuknya juga naik karena pupuk dari gas. Yang sebelah tengah demand pull Bapak Ibu, yaitu demand pull itu kenaikan inflasi karena masyarakat sudah mulai keluar rumah. Sementara sebelah kanan ini kami juga memetakan ini curah hujannya Bapak Ibu. Karena inflasi itu tergantung di curah hujan masing-masing. Kalau sangat basah ya sudah, berarti agak susah dipanen kan. Itu akan membuat harga naik. Jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau saya boleh ingatkan, Bapak Ibu, kita sudah melewati 2 tahun ini. Jadi COVID sudah Bapak Ibu nikmati dan itu benar-benar luar biasa. Dari COVID kemana-mana. Dan Bapak Ibu, kita puji Tuhan kita diberi kesempatan hidup itu masih puji Tuhan. Saya ngerti ada begitu banyak anggota keluarga Bapak Ibu yang terkena dampaknya. Jadi kita ingatkan, ini adalah peta-peta pada saat PSBB lalu.
di mana semen turun, jalan raya sepi. Semoga Bapak Ibu masih ingat. Saya ngerti, saya tanya ke beberapa orang, mereka itu sepertinya skip tahun 2020 itu seperti udah lupa gitu aja apa yang terjadi. Tetapi kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat, itu jalanan sepi Bapak Ibu. Dan paling nggak selama 3 bulan, nggak ada yang turun ke jalan. Ojek-ojeknya, tukang gojeknya. Penjualan turun, di mana-mana konsumsinya turun, mobilitas turun, tetapi orang beralih Bapak Ibu ke penjualan online. Nah, jadi saya dorong nih Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini mungkin kalau diserap sepertinya sangat menakutkan karena memang akan besar sekali krisisnya. Tetapi lebih dari itu, di tangan orang yang tepat Bapak Ibu, setiap krisis adalah kesempatan. Kalau kata Alkitab tadi, krisisnya digunakan untuk memurnikan diri gitu. Jadi Bapak Ibu, pendapatan menengah turun lebih banyak dibandingkan yang kaya, dan kelompok pendapatannya seperti itu. Sampel yang turun pendapatan, Bapak Ibu bisa lihat nih, selama pandemi yang di atas 77,2 juta, yang turun hanya 30%. Semakin ke atas, semakin rendah 70%. Jadi untuk terutama yang pendapatannya di bawah 1,8 juta. Jadi ini Bapak Ibu gambaran yang terjadi. Nah, dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, mereka lari ke properti. Harga properti itu naiknya gila-gilaan. Kenapa kok properti ya? Karena hanya itu yang bisa dilakukan. Karena nggak ada lagi hal yang bisa dilakukan selama pandemi. Tetapi yang mengerikan yang waktu itu juga sempat saya ceritakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ini data ekonomi, bisa terlihat bahwa yang mobil ini masih positif 30,25, 0,95, 9,85. Tetapi Bapak Ibu, yang motor sudah negatif. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah yang miskin sudah nggak bisa apa-apa. Yang kaya masih survive. Terus apa hal yang bisa ditarik? Bapak Ibu, ada sebagian orang yang lari ke properti. Tetapi yang lebih membuat kami ngeri adalah mereka memperdagangkan orang. Jadi yang miskin menjual anaknya untuk dinikahi sama yang kaya. Itu yang terjadi Bapak Ibu selama pandemi, yang waktu itu juga kami ceritakan bahwa ada yang namanya Aisa Weddings, mereka mencari anak-anak umur 12 tahun untuk dijual. Nah, 12 sampai 21 tahun. Tapi saya mau ceritakan bahwa ketika hal itu terjadi, kami bukan hanya melipat tangan, kami berikhtiar untuk menolong membantunya. Jadi waktu itu kami ceritanya ke Mbak Najwa Shihab. Jadi Bapak Ibu, di balik layar saya mau menceritakan betapa negatifnya ekonomi, tetapi lebih dari itu saya mendorong Bapak Ibu mencari tahu apa yang bisa dilakukan. Karena Tuhan Yesus nggak mungkin melewatkan ini semua tanpa melatih Bapak Ibu. Jadi bisnis penerbangan turun di mana-mana kinerja AU-nya, dan kemudian pertumbuhan logistiknya seperti itu labanya. Jadi memang turun drastis Bapak Ibu. Yang terus menghantui adalah, ini apakah kira-kira akan seperti 98 nggak? Apakah akan jadi krisis mata uang? Bapak Ibu, saya ngerti memang ini menakutkan. Tetapi, lagi-lagi, saya mau mengingatkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar dari sejarah Bapak Ibu, ada sesuatu yang terjadi di masa sejarah ini. Waktu itu kalau kita lihat dari gelombang di tahun 1918 Bapak Ibu, di Spanish flu itu paling tinggi memang di gelombang kedua, mirip-mirip sekarang. Tetapi orang-orang Kristennya yang patut disorot, Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah, ini yang terjadi di masa pandemi awal, Bapak Ibu. Dan kita bisa tahu bahwa sekarang udah jelas bahwa si pertumbuhan ekonomi ini nggak akan kembali secepat itu. Bapak Ibu yang harus memikirkan cara gimana harus mendiversify, membuat
supaya bisnis-bisnis itu masuk di tempat-tempat yang tadinya nggak pernah ada. Jadi skenario-skenario impact-nya ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Dan begitu Rusia menyerang Ukraina, udah kita sudah benar-benar angkat tangan sebenarnya Bapak Ibu. Karena itu benar-benar ketidakpastiannya begitu tinggi. Mulai retail, terus kemudian perubahan behavior Bapak Ibu. Perubahan behavior ini sangat kelihatan sekali. Dari cara orang mengkonsumsi, atau bahkan cara orang ke kantor aja sekarang sudah beda. Anak-anak zaman now ini agak-agak susah nih kenalan karena memang nggak terbiasa. Jadi Bapak Ibu, ini yang terjadi. Tetapi walaupun ada banyak ekspor yang challenging, tetap ada yang naik. Misalnya ekspor masker, ekspor tisu itu masih naik. Jadi ini adalah peluang buat Indonesia karena memang tekstilnya dikenal bagus. Nah, prospek dan challenge-nya memang hampir semua negara di dunia pasti tanda petik mencetak uang karena nggak ada jalan lain Bapak Ibu. Jadi mencetak uang diutangkan ke generasi-generasi sesudah kita. Karena pertanyaannya adalah apakah kita mau hemat tetapi mati atau kita agak melonggarkan kehematan itu tapi yang bayar anak cucu kita. Jadi pemerintah fokus ke sosial ini Bapak Ibu, social safety net. Nah, ada banyak perubahan yang terjadi. Dan ini akan menjadi celah buat Bapak Ibu berpikir, apa ya bisnis yang bisa dilakukan? Saya ngerti bagi sebagian besar Bapak Ibu memikirkan bahwa aduh sudah ini nih, sudah lewat masanya. Jadi saya bukan orang seperti itu lagi. Jadi kalau dulu pariwisata itu antara umur 20 sampai 60, sekarang hanya orang muda yang wisata. Yang travel metodenya bisa grup atau family sekarang sendiri-sendiri. Jadi setiap grafik ini ada artinya dan mendorong Bapak Ibu untuk mikir. Yang unik Bapak Ibu, yang boleh saya ceritakan adalah orang-orang Kristen pertama waktu Roma mengalami pandemi. Saya bacakan. Not only did the Roman government and leaders persecute the Christians, they were also quick to flee the scene when the pandemic hit. In an ironic twist, it was the Christian who stayed back to care not just for each other, but for unbelievers too. Jadi Bapak Ibu, ketika ada pandemi di Roma waktu itu, orang Kristen lah yang turun tangan membantu dan itu yang membuat hati orang-orang Romawi ini terenyuh Bapak Ibu. Bahwa ada orang yang betul-betul mencintai dan mengasihi mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sudah ceritakan semua indikator ekonominya yang terkini, yang A1 ini Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah, so what? Seperti apa harusnya bersikap? Apalagi menjelang Natal. Ini sanggup nggak kita melewatinya? Untuk menjawab itu, sekali lagi Bapak Ibu, kata krisis ini selalu kerangkanya yang dipakai dalam Alkitab adalah memurnikan. Jadi justru Bapak Ibu, kalau saya melihat ketika kita akan menghadapi krisis atau resesi ini, sepertinya Tuhan Yesus punya rencana bagi masing-masing Bapak Ibu untuk memikirkan. Kita akan sama-sama baca ya Bapak Ibu dari Kejadian 41. Kita akan sama-sama baca dari kisahnya Yusuf Bapak Ibu. Saya akan ini karena kita nggak bisa membaca bersama-sama Bapak Ibu, membaca dengan suara tetapi nggak usah di ini ya Bapak Ibu, nggak usah di apa itu speakernya mic-nya nggak usah dinyalakan. Saya akan baca bersama-sama Bapak Ibu mulai dari ayat 28 ya. Bapak Ibu silakan bacanya masing-masing. 3, 2, 1. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi Tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya.
Saya lanjutkan di ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Bapak Ibu, ini adalah cerita mengenai resesi yang paling dekat yang boleh saya ceritakan. Dan uniknya di situ ada tokoh yang bernama Yusuf yang mungkin bisa kita tarik kesimpulannya. Jadi bayangkan ini adalah saat di mana dia bisa mengartikan mimpinya raja. Dari penjara dia dipanggil. Tapi alih-alih menceritakan ini, mengambil itu buat dia, Bapak Ibu. Lihat ini ayat 33. Dia mengusulkan, gampang aja Firaun. Cari orang yang berakal budi dan bijaksana. A discerning and wise man. Nah, disinilah tugas saya mendorong Bapak Ibu. Kalau secara ekonomi Bapak Ibu, jadi ada video saya belum sempat memotong-motongnya dengan sangat rapi. Yang boleh saya ceritakan adalah seperti ini. Mesir itu adalah sentra produksi gandum dan bahan makanan di Asia Timur saat itu. Jadi dia itu produksinya bisa 5 kali dari total kebutuhan. Nah, makanya Bapak Ibu bisa kelihatan kenapa kok Yusuf bilang ambil 1/5-nya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya tahun pertama ada 5 ton, misalnya ini gampangnya aja 5 ton gandum, maka 1 ton harus disimpan. Kenapa 1 ton Bapak Ibu? Nah, jadi 1 ton di tahun pertama itu akan dipakai di tahun kedua. Dan begitu seterusnya, bayangkan bahwa mereka kelimpahan selama 7 tahun, tetapi untuk masa 14 tahun. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, ada seseorang yang begitu bijaksananya, begitu ahlinya, bisa dengan cepat melihat krisis itu sebagai bagian dari rencana Allah yang besar. Green screen-nya kebuka Bapak Ibu. Jadi bagaimana dia bisa menspesifikasi masalah, kemudian mengidentifikasikan orang yang in charge. Firaun tinggal seperti ini, setting a plan, merencanakan, lalu kemudian juga nanti akan dieksekusi. Apa nggak gila? Tapi kalau kemudian Bapak Ibu lihat, kok bisa ya Yusuf yang seperti itu, bisa punya ide gila seperti itu? Bapak Ibu, nggak lain nggak bukan karena Yusuf itu di penjara Bapak Ibu. Dan bayangkan situasi penjara bukan seperti penjara yang sama seperti sekarang Bapak Ibu. Jadi bayangkan, Yusuf ini ada di penjara raja. Namanya penjara zaman itu mereka menerima suplainya makanan-makanan sisa. Jadi makanan-makanan sisa dari Firaun kemudian masuk diberikan ke Yusuf dan Yusuf harus memberi makan dengan makanan sisa itu tahanan-tahanan raja. Coba bayangkan Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yang dilakukan Yusuf adalah ketika melihat makanan yang basi itu, maka dia akan pisahkan. Yang ini tahan seminggu, yang ini tahan sebulan, yang ini nggak tahan, dan seterusnya. Jadi bagaimana dia sudah terasah menata saat kekurangan, tetapi menata pada saat kelebihan, dan kemudian hasilnya dipakai untuk waktu saat kekurangan. Karena itu yang selama ini dia pakai di penjara. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ide yang luar biasa itu lahir dari krisis. Ide yang luar biasa itu lahir ketika si Yusuf harus melalui penjara.
Kalau nggak itu, nggak akan bisa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kalau saya petakan, Bapak Ibu, si Yusuf ini pinter sekali. Strateginya namanya SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan time frame. Ada semuanya jangka waktunya. Seperlima itu juga benar-benar spesifik, Bapak Ibu. Jadi sangat smart sekali. Menimbun gandum di kota-kota. Supaya negeri ini jangan binasa itu benar-benar smart sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau mereka yang smart, mereka juga akan mengatur inputnya seperti apa. Kemudian sesudah input itu datang seperlima itu dengan teliti dia detail, habis itu juga memikirkan outputnya, produk dan jasanya yang dihasilkan seperti apa. Output itu adalah hasil langsung, immediate products-nya. Tetapi eh, kalau saya lihat dengan detail nih Bapak Ibu, ini si Yusuf ini gila banget nih, menata distribusi efisien dan lain-lainnya dengan sangat teliti outputnya. Outcome adalah hasil akhirnya, tetapi impact itu adalah perubahan outcome-nya yang awalnya nggak terpikirkan. Kita juga masih nggak tahu impact-nya nanti begitu krisis-krisis ini seperti apa. Jadi Bapak Ibu, orang yang smart seperti Yusuf itu ternyata bisa memikirkan dengan detail apa yang terjadi. Jadi saya harapkan Bapak Ibu, walaupun data-datanya menakutkan hari ini, Bapak Ibu bisa melihat dengan jernih apa ya yang akan dilakukan Yusuf. Strategi Yusuf ini Bapak Ibu tidak hanya menjadi keselamatan bagi orang Mesir tapi juga negara tetangga dan kepada keluarga Yusuf sendiri. Jadi nanti bayangkan Bapak Ibu, dia akan jadi juru selamat tidak hanya buat orang Mesir, tapi juga buat keluarga Yakub. Karena memang Tuhan beserta dia. Jadi Bapak Ibu, kalimat ini sepertinya juga berlaku buat Yusuf. Waktu pandemi yang pertama di Roma, orang-orang Kristen itu nggak lari, malah mereka yang memelihara orang-orang yang kena. Dan ini benar-benar gila Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagaimana Yusuf ini Bapak Ibu dilatih, ada tesnya, ada leadership tesnya. Dari awal ketika dia dipenuhi dengan cinta yang membara pada bapaknya. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat anak ini benar-benar dipersiapkan. Jadi bagaimana tuh Bapak Ibu ketika ide itu diterjemahkan menjadi planning, itu butuh iman. Ini 14 tahun loh Bapak Ibu. Saya cuma nggak habis pikir imannya begitu kuat sekali. Tahun pertama, wah melimpah. Wah benar juga ya kata Yusuf ini. Benar nggak ini akan terjadi lagi? Oh yang kedua, ya sudah. 2 tahun berturut-turut melimpah ruah, mereka akan percaya ini. Tapi mempercayai orang asing ini akan sangat susah. Jangan lupa Bapak Ibu, orang-orang Firaun saat itu lebih berkulit gelap sementara si Yusuf ini kan lebih terang. Jadi Bapak Ibu, kalau saya petakan orang yang orang yang punya visi Bapak Ibu, paling nggak punya triple F. Dia bisa sees first, sees farthest, sees fullest Bapak Ibu. Dari situ latar hijaunya, green screen-nya menjadi hilang. Nah, saya akan buka green screen yang lebih besar lagi buat Bapak Ibu. Saya pakai The Story of Writing Bapak Ibu. Kenapa kok mengenai ini? Karena seperti ini. Apa sih kisah pentingnya si Yusuf? Kisah pentingnya Yusuf menyelamatkan Mesir. Kisah pentingnya Yusuf menyelamatkan yang tidak hanya Mesir tetapi Israel. Karena kalau Bapak Ibu ingat-ingat. Abraham itu beternak. Yakub beternak. Kambing domba. Seluruh Israel saat itu, karena hanya berhenti di Yakub, termasuk Esau itu juga beternak. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, semua sejarah itu berawal dari peradaban sungai. Makanya waktu SD, SMP, kita belajar peradaban sungai Nil, peradaban sungai Yangtze, peradaban sungai Gangga. Karena peradaban itu harus butuh ditulis. Kalau nggak ada yang nulis, nggak akan ada yang tahu. Tetapi yang nulis itu pasti lahir dari
budaya agraris. Kalau bukan budaya agraris, nggak akan bisa punya tulisan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan kita mau menuliskan Alkitab, mau menuliskan perjanjiannya, tapi orang nggak kenal bahasa tulis gimana? Susah. Kalau bahasanya lisan nggak akan bisa. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ini yang saya Bapak Ibu boleh cek sendiri. The History of Writing, cari di YouTube. Ini adalah cikal bakal alfabet kita. Ternyata alfabet kita kalau ketika diruntut, runtutannya adalah di Proto-Sinaitik. Kenapa kok Proto-Sinaitik? Ya karena ada yang terjadi waktu orang-orang Israel di gurun itu Bapak Ibu, di Gunung Sinai. Sampai ditulisnya seperti itu. Ini abjad-abjad ini berserakan di bekas-bekas napak tilasnya orang-orang Israel. Sampai kemudian menjadi alfabet seperti yang kita kenal. Nah, jadi sekali lagi, kok bisa orang Israel punya huruf? Ya karena dia tinggal di Mesir. Mesir yang sudah agraris. Coba dia tinggal tetap di Israel saat itu, mana bisa dia punya alfabet? Kalau nggak ada punya alfabet, mana bisa dia menulis cerita? Menulis cerita, apalagi menugaskan orang Lewi untuk menuliskan kitab dan meneruskan dan menjaga itu. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Jadi kalau saya buka kembali green screen-nya, kisahnya Yusuf adalah kisah penting bagaimana Alkitab kita bisa terbentuk. Jadi Bapak Ibu, saya bisa memperlihatkan betapa Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita memakai krisis yang terjadi di Mesir buat apa? Untuk kelak kita punya Alkitab. Karena kalau nggak ada Alkitab ya sudah. Bapak Ibu, Alkitab yang Bapak Ibu pegang itu sangat kuno sekali. Dan yang terus dicetak sampai saat ini. Dan kita ngerti Bapak Ibu, setiap kantong-kantong Kristen ini kalau tidak ada perubahan transformasi ya nggak akan bisa tertransformasi ekonominya. Semuanya berawal dari transformasi ide dan ide dari ketika mereka bisa membaca. Jadi Bapak Ibu, yang boleh saya perlihatkan adalah tantangan masa depannya itu membutuhkan iman untuk sampai ke sana. Kalau kita lihat bagaimana si Yusuf bekerja Bapak Ibu. Jadi saya simpulkan seperti ini. Call to action-nya Bapak Ibu. Apa yang bisa dilakukan? Karena krisisnya ini akan besar. Kalau Indonesia mungkin masih selamat, tetapi inflasinya sudah pasti lebih dari yang kita bayangkan Bapak Ibu. Kalau mungkin yang boleh saya sarankan call to action-nya adalah petakan kondisi jemaat, siapa yang jadi pengusaha, pekerja, anak muda, pendidik, dan lain-lainnya. Karena ini adalah saat-saat yang penting sekali di mana Bapak Ibu menggunakan setiap hal untuk mengumpulkan dan kemudian menyiapkan diri. Bapak Ibu, ini adalah call to action untuk melihat krisis menjadi lensa, bagaimana krisis ini menjadi bagian penting bagaimana Tuhan Yesus bisa menolong banyak orang melalui GKIWH. Mungkin saya akhiri dulu di situ. Saya beri kesempatan buat Bapak Ibu bertanya, Mas Widi. Baik, thank you banget Mas Oka untuk pemaparannya yang seperti biasa, dimulai dari story yang data-data tentang ekonomi yang kita lihat sebenarnya cukup mengkhawatirkan trennya, tetapi di balik itu kita percaya bahwa tren yang sama pun terjadi di sebelumnya dan Tuhan menolong. Seperti contohnya lewat Yusuf. Nah, saya juga lebih banyak di supply chain, Mas Oka, jadi cukup kebayang tuh kondisinya dan betapa tingginya harga komoditi saat ini, raw material yang naik di mana-mana, dan kita kelimpungan juga karena harus setting budget yang selangit gitu ya, sementara harus tetap terjual dan supplier yang komplain, minta naik harga, wah itu luar biasa. Dan tadi kalau melihat Yusuf juga memang controllingnya luar biasa ya, maksudnya mengkontrol 7 tahun kelimpahan untuk dimasukkan ke dalam inventory, disimpan, dijaga.
lalu sampai nanti dibuka lagi di 7 tahun berikutnya, itu bukanlah hal yang mudah, tapi luar biasa kita bisa lihat penyertaan Tuhan di situ. Nah, sejauh ini ada 2 penanya, Mas Oka. Jadi aku mau share nih ya, pertama dari Bapak Ayub Kurniawan. Di sini ditanyakan, Mas Oka, prediksinya berapa lama resesi akan terjadi? Apakah solusi resesi ini adalah dengan berakhirnya perang Rusia dan Ukraina? Seperti itu. Nah, kemudian ada, mau langsung dijawab atau dikumpulin dulu, Mas? Siap, nggak apa-apa. Jawab satu-satu aja. Oke, siap. Nanti aku Siap untuk bacain lagi. Ya. siap. Makasih banyak Pak Ayub. Prediksinya berapa lama resesi yang akan terjadi ini agak-agak susah gampang ini Bapak Ibu ya, karena resesi yang berikutnya ini akan bergelombang, ada yang jadi kalau kami yang di ekonom-ekonom, terutama di pengambil kebijakan, kami berusaha supaya nggak banyak ikatan dengan misalnya dengan Amerika. Jadi kita berupaya dengan keras nih supaya kalau misalnya resesinya kena duluan ke Amerika, kami nggak akan terhindar, karena begitu ada resesi itu nanti gelombang uang, kapital modal dengan cepat seperti itu. Indonesia telah sekali lagi cukup beruntung Bapak Ibu, karena kita domestik ekonominya besar dan kita sangat sangat terbuka sekali, tapi paling tidak inflasi juga pasti kena. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah solusi resesi ini berakhirnya perang Rusia dan Ukraina, mungkin kalau perangnya berakhir, tapi masalahnya saya nggak punya nomor teleponnya Bapak Putin nih, jadi ya nggak bisa membilangin ya Bapak Ibu. Cuma mungkin akan membantu, tetapi kita sudah terlanjur panas mesinnya, jadi sekalipun misalnya hari ini berhenti pun nggak akan lewat. Pasti 2023 lebih rendah, itu sudah nggak bisa ditolong lagi. Jadi ibaratnya membangkitkan mesin starter ini butuh setahun 2 tahun nih Bapak Ibu. Jadi pekerjaan ya ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Apakah masih bisa bertahan atau tidak? Jadi kalau Bapak Ibu terutama yang ini Mas Widi ini kan di sektor otomotif ini. Jadi dia memperkirakan tuh harga bahan bakunya berapa, terus kemudian terutama yang semikonduktor itu kan banyak dari Taiwan nih. Jadi apalagi kalau ada gonjang-ganjing Taiwan dengan Cina juga apalagi nih, lebih lebih gawat lagi nih. Jadi saya mengerti si Cina ini, mereka memang juga sengaja menerapkan zero covid policy ini supaya menahan ekonominya gitu, karena kalau nggak gitu mereka yang harus tampil sebagai penyelamat gitu. Jadi saya bisa mengerti bahwa Rusia dan Ukraina ini akan panjang. Ini adalah testingnya bulan Desember Januari ini ketika musim dingin. Jadi benar-benar saat dimana selama ini kan Eropa bergantung ke gasnya Rusia nih, apakah dia bisa. Yang jelas sih ya mereka ambil dari batu bara dari Indonesia Bapak Ibu. Jadi prediksinya saya secara sebagai matematikawan, sebagai ekonom tidak bisa. Kita hanya bisa memberikan perkiraan aja Bapak Ibu ya, terutama Pak Ayub mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Jadi yang jelas ini saya nggak dapat mimpi seperti Yusuf nih gitu. Kalau Yusuf kan enak 7 tahun gitu ya. Jadi tapi memang uniknya kalau Bapak Ibu lihat siklus ekonomi itu memang 7 tahunan Bapak Ibu. 7 tahunan sampai 10 tahunan gitu. Jadi siklusnya memang up and down itu seperti itu memang. Jadi kalau terlihat dari mungkin aja, tapi sepertinya kita nggak bisa pakai Alkitab di dalam hal ini, tapi paling nggak kita bisa menjadi gambaran. 7 tahun itu hal yang wajar. Jadi pernah terjadi di dunia tahun 30 juga, begitu ada pandemi itu juga selesainya kurang lebih 7 sampai 10 tahunan. Jadi paling nggak ini saat-saat yang beratnya seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Mas Widi, lanjut ke nomor 2 Kak. Oke, makasih Mas Oka. Dari Pak Ayub, ada yang mau respon tambahan Pak? Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Oka, terima kasih. Siap Pak Ayub. Terima kasih Pak Ayub. Saya bacakan untuk penanya kedua ya Mas. Siap.
Ini dari Bapak Ronald Manuputi. Sore Pak Oka, langkah konkret seperti apa yang dapat dilakukan untuk seluruh anak-anak Tuhan paling tidak yang hadir dalam seminar ini agar banyak orang-orang lain terselamatkan dan terjangkau oleh anak-anak Tuhan dalam aspek-aspek krisis ini. Silakan Mas. Siap. Nah, saya biasa kalau di webinar ini kan ini nih biasanya satu arah. Nah, saya kepingin menjadikannya dua arah. Saya nggak mau menjawabnya, tetapi menantang. Boleh dong Bapak Ibu beri satu kalimat untuk menjawab kalimatnya pertanyaannya Pak Ronald. Apa nih? Tapi saya ubah kalimatnya seperti ini. Saya memulainya mulai dari tangan yang ada di Bapak Ibu. Jadi jangan mikirin yang besar-besar, tapi mikirin yang kecil-kecil dulu. Saya tantang Bapak Ibu, tulis satu kalimat yang menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus taruh di tangan Bapak Ibu, dan bisa Bapak Ibu kerjakan. Ini saya menantang ini. Boleh tidak ditulis satu kalimat, langkah konkret yang kecil aja, yang sederhana, yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nanti kita akan lihat dari jawaban-jawaban itu. Saya beri kesempatan ini 1 menit atau 2 menit. Satu kalimat saja, mohon Bapak Ibu membantu. Karena kalau saya yang jawab, jadi saya yang berpikir nih. Sementara saya tahu kekuatan kita adalah kekuatan dari Bapak Ibu. Dan ini benar-benar untuk networking. Mohon ditulis juga, mungkin gini misalnya, Pak Ayub, dalam kurung misalnya Pak Ayub ini adalah pendidik atau sebagai pengusaha. Kemudian habis itu di kurung tutup baru usulnya seperti apa. Saya beri kesempatan 2 menit. Monggo, saling mengetik nih. Silakan Bapak Ibu. Supaya hidup ini, namanya webinar, karena Natal yang harus kita rayakan dengan sukacita nih. Sukacitanya adalah saling menulis nih. Sambil saya cari minum dulu ya, Mas. Monggo, Mas. Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh tambah lagi ide-idenya. Ya, di sini sudah ada dari Bu Emi, dari Bu Maya, Bu Lamtiurma, terima kasih untuk sharingnya. Bapak Ibu yang lain, silakan untuk sharing, silakan. Pak Iwan, terima kasih. Ya, di sini ada Pak Peter juga. Dari Pak Yusuf, wah, terima kasih. Nah, ini udah banyak nih, Mas. Ada Kak Maya dari Sambas juga nih, dari tepi perbatasan Pontianak. Tahu. Ya. Oh, ada yang sekasur, sedapur, sedulur, sesumur nih. Ini Pak Iwan, perbarui diri Eklesia Reformata Semper Reformanda. Oke. Saling sharing, perhatikan, mendoakan. Kemudian Mbak Maya, bertahan dan kreativitas, membuat kafe literasi, belajar bahasa Inggris dan mapel lain sembari makan-makan. Bu Emi, pelihara apa yang sudah di tangan kita. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Artinya sebenarnya jalan ini Mas Widi, bahwa teman-teman orang Kristen tuh paling kreatif sih. Jadi nggak pernah takut kita mengerjakan apa yang bisa mungkin saya jawabnya dengan seperti ini. Sebenarnya ada, tetapi mungkin belum siap ini. Saya jawabnya seperti ini. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mikirkan bahwa memang kita harus nggak usah muluk-muluk dulu. Mulai dari apa yang Tuhan Yesus taruh di tangan. Jadi kisah para rasul itu luar biasa. Mereka mengorganisir dengan rapi, memelihara janda-janda. Jadi mereka sudah petakan tuh, siapa yang paling butuh bantuan. Oh, yang A, B, C. Dari kemudian habis itu A butuh dilayani seperti apa, B butuh dilayani seperti apa, C butuh dilayani seperti apa. Jadi itu mungkin petanya. Kalau saya petakan bidang-bidangnya yang perlu berjejaring ya ini. Mulai dari kesehatan, hukum, bisnis, keluarga, pemerintah, mahasiswa, pendidikan, sains, budaya, media.
Ini suatu hal yang harus dilayani dan kemudian mereka harus kembali ke bidang-bidang itu. Jadi itu adalah lingkaran-lingkaran yang saya dorong teman-teman GKIWH petakan. Karena kalau nggak dipetakan, kita nggak bisa punya reaksi aksi yang benar-benar nyata. Saya baru saja dari Palangkaraya, ada diminta berbicara di GKI Sakatik. Besar sekali dan ada 700 mahasiswa yang datang. Tetapi mereka merasa bahwa kehidupan rohani itu cukup hanya dengan datang ke gereja selesai. Jadi Selasa, Senin sampai Sabtu ya sudahlah. Nah, sementara kita tahu nggak akan cukup khotbah 20 menit. Mereka harus datang berkumpul, kemudian berjejaring, karena saya ngerti bahwa keselamatan kita itu bukan titik, tetapi baru koma. Kita diselamatkan, habis itu untuk melakukan perbuatan baik nih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya lihat nih Bapak Ibu, tantangannya seperti ini. Jadi petakan saja, ini ada di sekitar Bapak Ibu nih. Mulai dari pemilu, kira-kira jawaban kita apa nih? Nanti 2024 itu pemilih pemulanya begitu banyak. Kemudian setiap tahun itu 2,5 juta orang, anak itu lulus. Masa semuanya jadi tukang ojek? Jadi apakah ada lapangan kerja baru? Ini yang benar-benar mengerikan. Siapa yang bisa menciptakan? Memang dalam sejarahnya baru Gojek Bapak Ibu yang betul-betul secara masif itu menciptakan 4 juta pekerjaan. 4 juta terus ditambah 2 juta ininya. Itu misalnya setiap warung-warungnya. Jadi memang harus belajar banyak kita dari Cina misalnya. Gimana mereka bisa secepat itu? Belum lagi revolusi industri. Ini harus diukur mengenai apa saja yang akan bisa kita jual supaya Indonesia bisa surplus. Sementara ketimpangan ekonominya Indonesia peringkat 4. Kemudian inovasi juga terbelakang sekali, Bapak Ibu, bahkan hanya sedikit di atas Kamboja. Di dalam pendidikan juga sama, mereka hanya mengingat aja. Sementara sistem ekonominya sudah berubah ke digital. Jadi kalau yang boleh kami hadapi nih, saya pakai posternya Dilan ini karena melihat bahwa pasarnya berubah. Anak-anak zaman now ini adalah anak-anak yang kesepian sekali nih Bapak Ibu. Jadi mereka adalah anak-anak yang nggak tahan banting. Jadi pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan? Jadi ini akan sangat masif. Mungkin kalau Indonesia mungkin tidak akan seburuk negara lain, tetapi tetap kena juga. Saya memberi bayangan, Bapak Ibu, persekutuan mahasiswa dan gereja itu harus bisa membantu di sini. Jadi kalau harapan kita adalah karena anak-anak zaman now ini ketika masuk kuliah akan anggap saja gini, mereka masuk sebagai administrasi niaga misalnya. Tetapi di tahun kelima pekerjaannya nggak ada, sudah nggak ada karena diganti oleh mesin. Nah kan gila. Jadi mereka harus belajar sesuatu yang pekerjaannya bahkan belum ada sekarang. Jadi harusnya bahkan di Komisi Pemuda di GKIWH juga bisa dilakukan nih. Tingkat 1, mulai kemudian dikumpulkan yang tingkat 1, kemudian dari prac grouping, kemudian diajari mimpi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Karena di dalam setiap gereja anak-anaknya juga harus didorong ini, Bapak Ibu, untuk bisa memikirkan bisnis. Bukan bisnis untuk memperkaya diri, untuk nolong orang lain. Seperti Stefanus, seperti Matias, seperti para rasul di waktu itu, mereka tidak hanya memikirkan donasi, tetapi memikirkan cara supaya untuk membantu para janda itu, Bapak Ibu. Saya harusnya ada satu gambar cerita mengenai 10 profesi di masa kisah para rasul ya. Ada yang pembuat tenda, ada yang kain ungu. Jadi kain ungu itu adalah apa ya, kain yang lebih stylish Bapak Ibu. Jadi benar-benar fashion designer gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar mereka terpetakan dengan baik setiap pekerjaan mereka dengan tujuan itu. Jadi bayangkan bahwa ada begitu banyak PR-nya ini sebenarnya yang bisa dilakukan.
Jadi saya dorong teman-teman memikirkan kira-kira apa yang Tuhan Yesus taruh di tangan Bapak Ibu sehingga kemudian dilakukan. Kalau saya dan istri karena Tuhan Yesus taruh di bagian pendidikan tadi, ya itu yang kami kerjakan. Makanya kami berkeliling dari sekolah ke sekolah untuk menciptakan satu sistem yang baru supaya mereka bisa kreatif. Karena kalau nggak ada kreativitas ya akan mati. Jadi cari tahu apa yang Tuhan Yesus taruh di tangan Bapak Ibu dan kemudian mulai kerjakan. Demikian Mas Widi. Ya, oke Mas. Thank you untuk jawabannya. Dari Pak Ronald, ingin ada respon lagi Pak? Apakah sudah cukup atau ada yang mau ditambah lagi? Cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald untuk pertanyaannya, luar biasa. Baik, ada pertanyaan ketiga, Mas Oka. Ini dari Bu Mia ya. Siap. Nah, di sini aku summary aja ya. Jadi dari pertanyaan Bu Mia adalah pihak mana yang paling merasakan dampak resesi? Pertama. Kedua, apakah resesi ini akan berdampak kepada semua kalangan atau hanya beberapa kalangan saja? Dan bagaimana jika orang sebenarnya kena dampak dari resesi tetapi denial gitu. Ini mah urusannya yang sana aja gitu, orang-orang kaya aja atau seperti apa. Nah, itu gimana Mas? Silakan. Siap. Jadi Bapak Ibu, ini yang uniknya, kalau tahun 97-98, karena ini bersangkutan dengan nilai tukar, terus kemudian kreditur bankan, jadi kan nilai tukar rupiah langsung anjlok nih. Sehingga seakan-akan yang kena adalah yang punya utang luar negeri. Kemudian begitu nilai tukarnya melemah, itu orang-orang ekspor Indonesia kan jadi lebih murah. Rotan yang tadinya misalnya harganya anggap aja $50 itu waktu itu 2000 ya. Anggap aja harganya 10 juta. Tiba-tiba ketika rupiahnya menjadi 10.000, harganya jadi cuma 2 juta. Jadi peminatnya begitu tinggi sekali. Jadi waktu 97 yang perusahaan-perusahaan besar yang punya utang luar negeri dampaknya langsung negatif. Yang eksportir positif, tetapi lebih dari itu masyarakat lewat UMKM-nya penyelamatnya. Itu 97-98 karena krisisnya seperti itu. Nah, kalau yang krisisnya sekarang itu multidimensi Bapak Ibu. Multidimensi karena serangannya, ini Bapak Ibu bisa membayangkan ini nggak? Saya waktu itu ingat ada gempa di Palu yang ada liquefaction Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat. Jadi bayangan saya seperti ini. Pertama ada gempa, terus kemudian habis itu airnya tertarik, tsunami. Seakan-akan kan untuk menyelamatkan diri dari gempa, orang-orang keluar rumah, keluar dari gedung. Ternyata habis itu ada tsunami, jadi mereka harus lari lagi nih, lari ke tempat yang lebih tinggi. Tapi habis itu begitu tsunami, ternyata bagian bawah ini kan bergerak nih, seluruh tanahnya ikut jadi antara gabungan terlongsor seperti itu. Jadi keluar rumah diserbu oleh sebentar ya Bapak Ibu. Jadi tadi bayangannya adalah ketika ada gempa keluar rumah diserbu oleh tsunami, habis itu kemudian diserang juga oleh liquefaction, itu seperti mau lari kemana lagi kena. Nah, kali ini juga multidimensi seperti ini. Jadi buat masyarakat kecil, dulu UMKM kan jadi penyelamat karena nggak kena apa-apa, udah kita hidup dari dalam aja. Tetapi hampir semua produk sekarang itu ada Rusianya, ada Ukrainanya Bapak Ibu. Bapak Ibu buka lemari, mulai dari spaghetti, mulai dari tepung terigu, itu kan kue. Ada roti tawar di lemari Bapak Ibu, itu ada Ukrainanya. Ukraina ini penghasil gandum terbesar Bapak Ibu. Jadi benderanya aja kuning sama gold sama biru itu menggambarkan ladang gandum, kemudian langit nih Bapak Ibu. Jadi pasti ada Indomie di sana. Itu pasti kena.
Jadi itu kena semuanya. Tepung terigu lah, kita kue emangnya nggak pakai ini, nggak pakai gandum Bapak Ibu, pasti kena semua. Jadi kalau dulu kita masih selamat, ini yang kecil-kecil juga kena. Jadi mulai dari yang eksportir batu bara aja mungkin yang akan beruntung ini. Jadi kalau ditanya apakah hanya golongan tertentu, sebenarnya semuanya kena. Cuma memang level pemahamannya saja Bu yang beda. Jadi mungkin kalau yang pedagang minyak goreng atau kemudian pedagang gorengan, mereka cuma nggak ngerti. Cuma kok harganya naik terus? Mereka kan membuat apa itu tahu goreng pasti ada tepungnya. Kok naik ya? Kok naik terus ya gitu. Ketika mereka naikin loh kok nggak ada yang beli gitu kan. Jadi pasti kena juga. Jadi saya ngerti semuanya akan kena kali ini. Cuma biasanya memang akan ada masa equilibrium, orang akan ya sudah semakin naik dan seperti itu. Makanya yang bisa dilakukan pemerintah adalah mencetak uang terus terang. Jadi mencetak uang dan kemudian memberikannya untuk masa depan seperti itu. Nanti panjang itu ceritanya, namanya MMT, Modern Money Theory sebenarnya. Tapi ya nanti panjang penjelasannya. Tapi yang boleh saya ceritakan adalah semuanya kena. Nggak hanya yang punya relasi dengan pemerintah. Karena sekarang masuknya lewat harga. Nah, terus kemudian kalau untuk yang masyarakat bawah menganggap itu sebagai cobaan, nah disitulah berarti orang-orang Kristennya harus beraksi. Kalau mikir mengenai ujian dari Tuhan aja nggak apa-apa Bu. Tapi kalau sudah dibelokin menjadi ini gara-gara misalnya orang-orang Cina misalnya, kemudian dibelokin menjadi ini asap dari Tuhannya orang Kristen, nah ini yang berbahaya Bu. Jadi disitulah yang menjadi penting. Kemarin aja kan yang ada bom bunuh diri di Bandung ya, itu hanya gara-gara RUKHP di ini apa itu disahkan kan. Jadi kemudian tiba-tiba mereka langsung tertantang, ini memang pemerintah togut ini gitu. Itu sih yang lebih menakutkan karena apapun beritanya bisa dibelokkan menjadi orang Kristennya ini gitu. Gitu Mas Widi, Bunia. Baik, thank you Mas. Dari Bunia ada respon atau ingin menambahkan? Cukup Mas, cukup. Baik, terima kasih. Oke, Mas Oka, ada pertanyaan terakhir dari saya. Jadi tadi itu kan kita udah ngobrol ya soal yang kena dampak itu siapa aja. Nah, kemudian lalu bagaimana nih respon kita nih sebagai, kalau tadi bisa dibilang kan kita juga terkena dampaknya. Nah, bagaimana kita harus menjaga kebiasaan atau kebijaksanaan kita dalam melakukan pembelian, dalam melakukan investasi gitu, atau apapun untuk meminimalisir dampak dari gelombang resesi yang nanti kalau terjadi menimpa ke Indonesia. Begitu Mas. Siap. Jadi ini Bapak Ibu, ini kan seperti ini alurnya ya. Tahun 2023 ini FFR atau Fed Fund Rate atau Central Banknya Amerika akan menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga pasti bank sentral di negara manapun pasti akan menaikkan suku bunga. Kalau menaikkan suku bunga berarti saatnya buat Bapak Ibu untuk melunasi pinjaman kalau pinjamannya kalau masih ada uang ya, maksudnya sekarang karena suku bunganya akan naik, lunasi saja Bapak Ibu ininya apa itu pinjaman-pinjaman dan utang-utang Bapak Ibu nih. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa menganalisa, bisa punya satu sektor, satu bisnis usaha yang lebih besar dari bunga utang itu, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi cari sektor-sektor baru yang benar-benar apa ya akan tumbuh di masa depan. Terutama misalnya nih tentang ekonomi hijau, ekonomi tentang sampah. Kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkan anak-anak Kristen, terus kemudian mulai mikirin cara sampah ini mengelolanya seperti apa. Untuk minyak jelantah itu nanti juga akan tinggi nih, karena
pemerintah nggak akan memberikan moratorium untuk membangun perkebunan kelapa sawit, jadinya nanti pemerintah itu akan mendirikan sentral-sentral supaya orang mengumpulkan minyak jelantahnya baru akan dipakai sebagai bensin dan lain-lain. Jadi ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau investasi, investasinya harus benar-benar mikirin sesuatu yang menurut Bapak Ibu akan benar-benar berdaya masa depan. Kalau buat Mas Widi yang bergerak di otomotif nih, harganya mobil listrik itu masih 4 kali, jadi 600 jutaan. Sementara harga mobil-mobil yang dimiliki oleh orang Indonesia rata-rata 150 jutaan. Jadi orang masih sibuk atau masih belum sanggup ini untuk beralih karena memang masih sangat mahal. Nah, jadi mungkin dalam hal itu masih akan lama. Jadi kalau Mas Widi yang bergerak di sektor otomotif, ya bantu kami menghitungkan memang menguntungkan atau enggak sih mobil listrik gitu. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya uang lebih, ya bisa main di saham, terutama saham-saham yang benar-benar bergerak ke sana, misalnya nikel atau mengenai kelapa sawit juga masih akan tinggi di masa depan. Jadi itu caranya investasi, caranya berbisnis. Kalau Bapak Ibu masih mengandalkan ini penjualan, terutama ke anak-anak muda, kalau Bapak Ibu bisa masak masakan yang benar-benar luar biasa, mungkin masih bisa karena ekonomi kita dalam hal itu masih sangat kuat. Tetapi harus benar-benar digital, harus memakai nggak perlu sewa ruangan yang besar-besar, tetapi memakai Gojek lah gitu, sehingga bisa mengurangi di sana. Itu sih Mas, inovasi-inovasi yang terpikir karena nih memang ekonominya resesinya akan berbeda dan harus super kreatif ini. Tapi lebih dari itu adalah usul saya tadi Mas Widi, supaya teman-teman di WAHA mengumpulkan mana jemaatnya yang pengusaha, mana jemaatnya yang dokter, berkumpul buat kelompok khusus lah, paling nggak saling mendoakan deh WA grup sama gitu, sebelum nanti melangkah ke hal-hal yang lanjut gitu. Si Mbak Tina yang ada di staf ahli di DPR mungkin akan bisa memberikan banyak masukan gitu. Jadi petakan potensi jemaat sehingga nanti ketika badai itu datang, GKI WAHA benar-benar bisa membantu dan melayani dengan efektif karena yang kena akan begitu banyak. Mungkin seperti itu Mas Widi yang boleh saya sampaikan. Oke, thank you banget Mas untuk jawabannya. Tetap mungkin kembali ke kerangkanya Yusuf tadi ya, bagaimana mereka mempersiapkan resource-nya ya dari ketersediaan yang ada. Nah, kemudian nantinya bisa dipakai untuk waktu yang tepat. Nah, thank you Mas. Dengan ini waktu kita sudah habis ya sebenarnya untuk berdiskusi. Tapi ada satu penanya terakhir nih sepertinya nih dari Bu Lamtiurma. Bu Tiur, baik, mungkin jawaban singkat ya Mas Oka. Tadi ini dilanjut nih, jadi investasi apa yang bagus? Wah, ini agak-agak berbahaya ini jawabannya. Cuman ya kita dengar aja. Ini bukan jawaban pendek nih Mas. Ntar ini saya mau tanya, emang Bu Tiur mau investasi yang mana? Investasi itu banyak Bu. Investasi yang menghasilkan cuan dengan cepat, tetapi membunuh banyak orang, atau investasi yang benar-benar sustainable, tetapi ya lama banget, tetapi menolong banyak orang tuh. Banyak moderat, tuh. Yang moderat Pak, yang moderat. Jangkanya nggak terlalu panjang, menolong banyak orang, tapi tetap prinsip-prinsip Alkitab kita pegang. Yang moderat, yang ini memang susah ya, susah banget nih pertanyaannya. Ibu, ya yang jelas sih kalau untuk yang jangka panjang sih ekonomi hijau akan tinggi. Investasi kalau Ibu sebagai pemegang saham ke teknologi agak susah nih 1 tahun 2 tahun ini. GoTo itu sepertinya sudah berkurang nilainya hampir separuh kali ya. Saya lupa yang terakhir seperti ini ya. Jadi kalau mau investasi yang seperti GoTo atau startup itu
butuh nafas yang panjang gitu. Tapi yang lebih dari itu, kalau saya investasinya adalah menciptakan satu model yang baru untuk menolong banyak orang. Kalau saya dan istri, kami membayar panggilan Tuhan buat kami itu untuk membuat kurikulum sehingga bisa menolong banyak anak, sehingga mereka bisa kreatif, sehingga bisa nolong. Nilainya bukan kami yang ngambil, untungnya bukan kami yang ngambil, tapi buat Indonesia. Itu sih kalau saya. Tapi kalau Ibu benar-benar suatu hal yang benar-benar kepingin dalam hal saham seperti itu, dorongan saya adalah yang benar-benar hijau. Ini mungkin sekarang itu sedang digalakkan ada mengenai carbon tax nih. Jadi kalau teman-teman ada yang terdorong untuk masuk ke sana, terus kemudian membantu menghitungkan harga dari hutan, itu akan sangat sangat luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu pendidik, guru, bantu kami untuk bisa mengajarkan ekonomi hijau itu sampai ke murid-murid sehingga mereka bisa akan menggantikan kita. Mungkin begitu, Butir. Pak, sorry tadi mungkin saya ada yang terlewat, saya tidak dengar yang Bapak dengan istri kerjakan. Kurikulumnya mungkin seperti apa dan di level usia berapa? Mungkin di antara kami atau mungkin saya juga bisa berpartisipasi kalau memang memungkinkan gitu Pak. Saya tertarik, makanya saya memang sengaja bikin pertanyaan yang agak luas karena saya pengen serap informasi yang banyak dari Bapak. Makasih. Siap Ibu. Ibu pertama nanti minta Mas, saya yang minta WA-nya Ibu nih karena apa yang kami lakukan ini unik sekali. Tetapi nanti saya lewatkan WA aja. Tetapi gampangnya seperti ini. Gampangnya seperti ini. Saya sering lewat Wahid Hasim, Bu. Wahid Hasim jam 12 malam. Dari Wahid Hasim lurus, kemudian belok kanan di Tanah Abang. Saya melihat ada seorang di jam 12 malam menuntun sepeda motornya. Dia nggak tahu sepeda motornya itu bocor. Dia nggak tahu untuk menambal bannya itu apakah mundur ke Wahid Hasim atau terus ke Tanah Abang. Dia nggak tahu. Jadi saya cuma berpikir, gimana ya cara menolong itu? Tetapi kebiasaan menolong itu sesuatu hal yang sangat sulit sekali dihidupkan di anak-anak zaman now yang semuanya pakai gadget. Jadi kami berpikir, bagaimana kalau kita punya satu aplikasi di mana anak-anak itu mau menjadi relawan. Tapi untuk menjadi relawan kita harus tahu. Kita harus buatkan gamifikasinya, kami buatkan kurikulumnya sehingga anak-anak suka membantu. Saya dan istri membuat itu, Bu. Membuat satu kurikulum sedemikian rupa supaya anak-anak belajar tentang Pancasila, tentang belajar tepos liro kalau dalam bahasa Jawanya, belajar bergotong royong, tetapi dalam hal yang sangat luas. Orang selalu bilang, ekonom kok mikirin hal seperti ini, mengenai radikalisme panjang sekali. Tapi sebenarnya tujuan saya adalah karena kita melihat bagaimana anak-anak zaman now ini, tangannya, ini Bu, apa itu kurang luas gitu, sehingga kami menyasar tangan mereka untuk bergerak. Jadi super singkatnya seperti itu Bu. Nanti yang berikutnya saya jelaskan. Minta Mas Widi lagi supaya ini. Boleh dong diberi sesi baru gitu. Boleh Pak. Terima kasih. Siap Mas. Nanti Butiur saya share ini ya nomor Butiur ke Mas Oka ya. Oke, saya juga di-share nomornya Mas Oka, boleh ya? Iya, makasih banyak Butiur. Oke. Mas, kita udah kehabisan dan Bapak Ibu kita kehabisan waktu, sayang sekali ya, dengan diskusi yang sangat seru. Baik, dengan ini aku mau minta Mas Oka untuk menyampaikan beberapa kalimat penutup, Mas. Silakan, Mas Oka. Siap. Bapak Ibu, sama seperti Yusuf, kalau kita buka green screen-nya, ternyata itu bagian penting dalam sejarah untuk menyelamatkan nggak hanya Mesir, tapi Yakub dan seluruh dunia. Karena kalau kita nggak punya sistem tulisan, Alkitab itu nggak akan pernah ada. Jadi ketika saya membaca dan bahkan ini Bapak Ibu yang ini ilmunya Mas Widi itu kan input output tuh. Jadi saya cuma merenungkan sampai kemudian kalau nggak salah Bapak Ibu ini karena semuanya masih scatter ya arkeolognya.
ditemukan satu piramid untuk orang Asia. Waktu itu Mesir di Afrika ya Bapak Ibu ya, di mana bentuknya piramid, yang atas itu memasukkan gandum, di bawah itu ngeluarin gandum. Saya mikir, buat apa ya? Oh, sepertinya ini adalah desain yang paling tepat untuk menyelamatkan dunia selama 14 tahun saat itu. Jadi bentuknya harus piramid karena mereka harus memanjat dan kemudian dikeluarin dari bawah. Jadi kemudian saya mikir, gila juga ya kalau memang benar-benar piramid itu didesain waktu itu benar-benar berawal dari kisahnya si Yusuf gitu. Jadi legasinya benar-benar luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita akan menghadapi krisis yang benar-benar luar biasa karena bubble-nya propertinya Amerika ini tinggi sekali. Jadi ini benar-benar serangan dari banyak hal nih. Kalau propertinya Amerika jatuh, stride-nya itu lebih dari 80% nih Bapak Ibu. Jadi benar-benar suatu hal yang luar biasa yang akan terjadi. Karena itu orang Kristennya nggak boleh mager. Orang Kristennya harus mikirkan sesuatu hal yang lebih besar dari itu karena Tuhan Yesus mau memakai Bapak Ibu. Pikirkan dengan kreatif apa yang Tuhan Yesus lewatkan di tangan Bapak Ibu untuk menolong banyak orang. Demikian Mas Widi, terima kasih. Baik, pesan yang sangat kuat ya. Saya harap semua Bapak Ibu yang hadir termotivasi untuk bisa melakukan apa gitu dari resource yang kita miliki masing-masing dan kita miliki secara kolektif. Tentunya dalam hal ini saya harap di GKI Wahid Hasim dan juga di komunitas Bapak Ibu semua. Baik, dengan demikian saya cukupkan dan saya ucapkan terima kasih banyak Mas Oka untuk penyampaian materi, sharing, dan diskusinya atas kondisi kita, perekonomian kita, dan tentunya kita dari sini bisa melihat secercah atau segumpal atau sebanyak-banyaknya harapan untuk kita hadapi di tahun berikutnya, 2023. Oke, saya ucapkan terima kasih Mas Oka, dan kita akan masuk ke acara berikutnya yang adalah seperti yang tadi saya sampaikan, untuk penanya terbaik ini kita sediakan hadiah 3 penanya terbaik, dan berhubung yang bertanya ada 3 orang dan 3-3-nya terbaik, jadi yang nanya tadi 3-3-nya dapat hadiah. Nah, tadi saya udah kirim beberapa chat ya, jadi mohon untuk Bapak Ayub Kurniawan, Bapak Ronald Malputih, dan Bu Nia untuk menghubungi, membalas chat pribadi lewat Zoom ini, mengirimkan nomor handphonenya untuk kita bisa hubungi. Baik, saya remove Mas Oka dulu ya dari Spotlight. Terima kasih banyak Mas Oka. Dan kita akan masuk ke bagian penutupan. Aku akan share screen sedikit. Ya, baik. Untuk secara talk show dan diskusi kita sudah berakhir, tetapi kita masih ada tadi pengumuman penanya terbaik. Terima kasih untuk Pak Ayub, Pak Ronald, dan Bu Nia. Dan kemudian untuk selanjutnya ada sedikit pengumuman mengenai aktivitas Natal di GKI Wahid Hasim. Jadi jangan lupa Bapak Ibu tetap ikuti rangkaian-rangkaian Natal di GKI Wahid Hasim ini untuk kebaktian-kebaktian berikutnya. Lalu ada Natal Anak, hari ini juga ada Natal Komisi Dewasa, dan juga sampai ke ibadah tutup tahun dan ibadah awal tahun. Kemudian untuk jemaat GKI Wahid Hasim dan juga Bapak Ibu yang tertarik, jadi kita ada aksi Natal di tahun ini, berbeda dari yang sebelumnya. Biasanya kita mengumpulkan donasi dalam bentuk barang untuk diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan, tetapi pada saat ini kita mengumpulkan pengharapan bagi generasi setidaknya di ibu kota Jakarta di masa depan, yaitu acaranya adalah kita ada tanam mangrove, dan harapan dari sini kita bisa menolong Jakarta dan Indonesia dengan lingkungan yang lebih baik, yang lebih asri. Dan jika Bapak Ibu berminat dapat menghubungi saya dan teman-teman panitia Natal, dan kita akan membuka booth setiap hari Minggu setelah kebaktian yang pukul 9.30
dan juga kebaktian pukul 5 sore. Baik, dengan demikian kita cukupkan untuk webinar hari ini dan aku akan minta tolong kepada Pendeta Christian Albert untuk memimpin kita di dalam doa tutup. Silakan. Ya, saya tukar posisi aja ya sama Widi ya. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam webinar bersama ini. Mari kita tutup bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas kesempatan melakukan webinar pada saat ini. Kami semoga segala sesuatu yang dibahas bersama dan didiskusikan pada saat ini benar-benar dapat menjadi pegangan kami, dapat menjadi sebuah bekal sehingga di tahun yang akan datang dan rancangan di waktu-waktu yang akan datang kami dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi tentunya. Ya Bapak, kami juga akan berpisah masing-masing dengan pelayanan-pelayanan dan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau mau menyertai kami sehingga segala sesuatu yang kami lakukan itu dapat berkenan kepadamu saja dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.